Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Tentunya Bapak harap kalian dalam keadaan baik dan selalu sehat. Amin. Anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius, yaitu bagian yang kedua tentang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat menentukan posisi garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian dapat menentukan posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya garis tersebut tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Kita akan masuk ke bagaimana memahami konsep posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mengingatkan kembali tentang bagaimana kedudukan dua buah garis waktu di kelas 7. Di dalam kedudukan dua garis itu ada yang namanya dua garis sejajar. Apa itu dua garis sejajar? Dua garis sejajar adalah dua garis yang jaraknya sama. Nah, untuk yang sejajar ini maksudnya adalah garis tersebut pada satu bidang. Nah, bagaimana konsep gambarnya? Di sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N itu dikatakan sejajar. Mengapa? Karena memiliki jarak yang sama. Itu di sana ada garis merah, jaraknya sama, sehingga garis M dan N itu dikatakan dua garis yang sejajar. Yang berikutnya, dua garis berpotongan tegak lurus. Apa itu dua garis berpotongan tegak lurus? Adalah dua garis yang membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku di dalam perpotongannya. Nah, nanti kalau tidak sejajar dan tidak tegak lurus dinamakan garis yang saling berpotongan. Bagaimana konsep gambarnya? Di sini ada garis P dan garis Q. Nah, kondisi garis P dan garis Q di sana perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Sehingga garis P dan garis Q itu adalah dua garis yang saling tegak lurus atau berpotongan tegak lurus. Itu konsep dasar dari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan, ayo kita amati. Sana kan perhatikan gambar, ada garis L, garis M, garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya bagaimana posisinya. Gambar yang A, di sana ada gambar, ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Kemudian gambar B, ada garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Dan yang terakhir ada garis N1 dan N2. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana posisi garis L, garis M, dan garis N. Kita perhatikan sekarang gambar yang pertama. Di sana, gambar yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah atau yaitu garis, ini perhatikan sumbu X-nya, Bapak kasih warna merah. Nah, yang mana garisnya? Ternyata garisnya ada 4, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Dimana jaraknya L1 terhadap sumbu X 5 satuan, L2 3 satuan, dan L3 4 satuan, serta L4 ada 7 satuan. Sehingga garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, dan L4. Sekarang bagaimana garis yang tegak lurus dengan sumbu Y? Nah, sekarang perhatikan sumbu Y, di sana warna ungu. Kita mencari garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus adalah tadi ciri-cirinya membentuk sudut siku-siku. Maka L1, L2, L3, dan L4 itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kesimpulannya, apabila ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y.
Baik, anak sekalian, kita lanjutkan ke gambar yang B, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, bagaimana menentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y? Perhatikan sumbu Y-nya warna ungu. Ternyata di sana M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, dengan jarak M1 5 satuan, M2 2 satuan, M3 2 satuan, serta M4 7 satuan. Artinya dapat kita simpulkan bahwa garis M1, M2, M3, dan M4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita ambil sumbu X-nya. Tadi garis yang tegak lurus dengan sumbu X, ciri-cirinya adalah membentuk sudut 90 derajat. Kan diperhatikan di sana sudutnya siku-siku semua, baik M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X. Sehingga garis yang tegak lurus terhadap sumbu X yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Kesimpulannya, apabila ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, seperti itu, karena antara sumbu X dan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Kita lanjutkan sekarang gambar yang ketiga atau gambar yang C. Sana ada garis N1 dan N2. Bagaimana posisi garis N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan sumbu X-nya garis yang merah serta sumbu Y-nya garis yang ungu. Ternyata di sana N2 dan N1 itu memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana titik potong terhadap sumbu X-nya di sana pada sumbu X, ada garis N1 dan N2 memotong sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu N1 dan N2 berpotongnya tepat di sumbu Y-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Nah, kita lanjutkan aku sekalian, masuk ke contoh yang pertama, yaitu ada soal gambarlah garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita cari penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Pertama, gambar titik A terlebih dahulu, yaitu titik 3, -5. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita bertemu tentang menggambar sebuah titik koordinat pada pertemuan pertama, membahas tentang koordinat kartesius tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, baik anak sekalian, A 3,5 artinya nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah -5. Nah, sehingga titik A berada pada kuadran keempat, yaitu 3, -5. Kemudian langkah berikutnya, kalian menentukan titik lain. Misalkan Bapak ambil 1,1. Nah, di sana 1,1 sehingga dapat dibuat garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita tarik garis tidak sejajar, artinya garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, seperti tadi yang digambar yang ke C atau gambar yang ketiga. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, pertanyaannya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita selesaikan bagaimana caranya. Nah, kita akan ambil gambar koordinat kartesius, kemudian kita menggambar. Misalkan Bapak ambil garis M, di sana memotong sumbu X di 1,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Kemudian mencari yang sejajar dengan garis M. Di sana memotong titik 0,-4 dan memotong sumbu Y-nya di 1,5,0. Nah, seperti itu, diambil seperti itu. Yang penting intinya
garis yang sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga, diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C negatif 5,2. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika dibuat garis melalui A dan B, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita bahas bagaimana penyelesaian. Perhatikan sekarang. Pertama adalah menggambar titik A 3,2, titik B 3,6 dan titik C negatif 5,2 pada bidang koordinat kartesius. Nah, Bapak ambil gambarnya, kemudian menentukan titik A tadi 3,2, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2. Kemudian titik B 3,6, nilai X-nya 3, nilai Y-nya negatif 6, dan yang berikutnya titik C negatif 5,2. Nah, sekarang membuat garis tadi melalui titik A dan B, dibuat sejajar yang dengan sumbu Y. Nah, Bapak ambil garis, ini sumbu Y-nya warna biru, kemudian ditarik melalui garis melalui titik A dan titik B warna hijau. Ternyata sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita ambil sekarang melalui titik A dan titik C, sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X-nya warna merah, kemudian ditarik dari A ke C, warna merah juga, itu sejajar dengan sumbu X. Nah, berikutnya kita ambil mulai titik B dan C, sebuah garis, yaitu memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu pertanyaan. Anak sekalian, kita lanjutkan. Ayo kita menalar. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pada koordinat kartesius titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Baik, kita tunjukkan bagaimana cara menggambarnya. Kita gambar titik A yang tegak lurus dengan sumbu X. Ini titik A-nya tentunya tegak lurus dengan sumbu X. Ini sumbu Y-nya sumbu X. Ternyata konsepnya ketemu, yaitu tadi tegak lurus dengan sumbu X sejajar dengan sumbu Y. Tegak lurusnya dengan yang warna biru, kemudian sejajarnya dengan yang warna merah. Artinya jawabannya adalah ada, dengan menunjukkan gambar. Berikutnya yang B, apakah ada garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Nah, kita ambil sekarang melalui titik B. Karena supaya tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, maka Bapak ambil dari B ditarik ke D. Dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Berarti jawabannya adalah ada, yaitu ada dua garis di sana. Bisa melalui B menunjukkan potongan yang ada dua garis warna biru. Jadi jawabannya adalah ada. Berikutnya kita lanjutkan pertanyaan yang C. Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Kita perhatikan titik C, apakah ada yang sejajar dengan titik C juga sejajar dengan sumbu Y? Nah, jika ada, tunjukkan. Jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Baik, kita buat dari C Bapak tarik ke D, dia sejajar dengan sumbu X, tetapi tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi ada tidak? Berarti tidak ada konsepnya. Nah, bagaimana? Nah, ini sumbu X, sumbu Y-nya itu tidak sejajar. Nah, sehingga konsepnya kita jawab tidak ada. Apa alasannya? Karena
sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus. Jadi hal yang tidak mungkin apabila ada garis yang sejajar dengan sumbu X itu akan sejajar dengan sumbu Y. Sehingga jawabannya tidak bakal ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Pasti dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan setelah tadi kita membahas mengenai masalah posisi garis terhadap sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tadi contoh-contoh soal sudah Bapak berikan, maka kita untuk mendalami masalah ini latihan. Tentunya dengan latihan kita bisa mengukur sejauh mana kita menguasai materi yang Bapak berikan. Yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, silakan di dalam soalnya artinya garis itu tegak lurus terhadap sumbu X berada di sebelah kanan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, bagaimana menunjukkannya dengan menggunakan gambar koordinat kartesius. Kemudian yang kedua juga suruh menggambar. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Yang ketiga, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, silakan kalian menggunakan gambar lagi untuk menyelesaikan soal nomor 3. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Dan yang terakhir, yang 4, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar koordinat kartesius, kemudian ada garis warna biru adalah L1, merah L2, kemudian kuning atau coklat ini L3, kemudian hijau L4. Pertanyaannya, diketahui garis L1 melalui titik A 1,0, garis L2 melalui titik B 3,0, garis L3 melalui titik C 6,0, dan garis L4 melalui titik D 10,0. Tentukan koordinat titik C pada garis L10. Nah, silakan kalian bisa menentukan. Nah, ini untuk pemahaman ini bisa melalui gambar, bisa juga menggunakan waktu bab 1 tentang pola bilangan, bisa seperti itu. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan yang Bapak berikan sebanyak 4 buah. Nah, dengan tentunya keuletan kita, dengan ketekunan kita akan bisa membahas soal-soal yang Bapak berikan. Kembali lagi, dengan kerja keras tentunya kita akan bisa menyelesaikan sesuatu apa yang menurut orang sulit. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.